dalam presentasi kelompok 7. Kelompok 7 akan memaparkan materi terlebih dahulu kepada kelompok 7. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Di sini kami akan menjelaskan tentang keterampilan mengadakan variasi. Yang pertama yaitu pengertian keterampilan mengadakan variasi. Keterampilan mengadakan variasi adalah keterampilan yang harus dikuasai oleh guru. Dalam proses pembelajaran, tidak jarang guru melakukan hal seperti mengabsen siswa, Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Di sini kami akan menjelaskan tentang keterampilan mengadakan variasi. Yang pertama yaitu pengertian keterampilan mengadakan variasi. Keterampilan mengadakan variasi adalah keterampilan yang harus dikuasai oleh guru. Dalam proses pembelajaran, tidak jarang rutinitas yang dilakukan guru yaitu seperti mengabsen siswa, menagih pekerjaan rumah, atau memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat membuat siswa bosan atau jenuh. Subjek peserta didik adalah anak manusia yang memiliki keterbatasan tingkat konsentrasi sehingga sangat membutuhkan suasana baru dalam mengenai pembelajaran. Sehingga dalam hal ini guru harus pandai menggunakan seni mengajar seperti suasana dengan mengubah gaya mengajar, menggunakan media pembelajaran, atau menggunakan pola interaksi dengan tujuan agar proses pembelajaran dapat menyenangkan bagi siswa. Jadi, dapat disimpulkan bahwa keterampilan mengadakan variasi adalah keterampilan yang harus dimiliki dan dikuasai oleh seorang guru agar siswa tidak merasa bosan, tetap tekun, aktif dan partisipasi dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu tujuan dan manfaat keterampilan mengadakan variasi. Yang pertama, tujuan keterampilan mengadakan variasi yaitu menarik perhatian siswa terhadap materi yang sedang dibicarakan. Terus yang kedua yaitu menjaga kestabilan dalam proses pembelajaran, baik fisik maupun visual. Kemudian yang ketiga yaitu membangkitkan motivasi siswa terhadap proses pembelajaran yang sedang dilakukan. Kemudian yang keempat yaitu mengatasi suasana atau mengurangi kebosanan selama proses pembelajaran. Kemudian yang kelima yaitu memberikan kemungkinan pelayanan pembelajaran individual. Kemudian yang ketiga yaitu manfaat keterampilan mengadakan variasi. Yang pertama yaitu mengurangi kebosanan siswa selama mengikuti kegiatan pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan motivasi belajar siswa. Kemudian yang ketiga yaitu memacu, mengembangkan dan mengikat perhatian siswa terhadap pelajaran yang mereka ikuti. Kemudian yang keempat yaitu menumbuhkan rasa ingin tahu siswa terhadap hal baru. Kemudian yang kelima yaitu menumbuhkan perilaku belajar positif pada diri siswa. Kemudian yang keenam yaitu meningkatkan partisipasi siswa dalam interaksi kegiatan pembelajaran. Kemudian yang keempat yaitu prinsip-prinsip keterampilan mengadakan variasi. Yang pertama yaitu relevan dengan tujuan pembelajaran. Variasi mengajar digunakan untuk mencapai kompetensi dasar dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu kontinu dan fleksibel. Artinya variasi mengajar digunakan secara terus-menerus selama kegiatan belajar mengajar dan fleksibel sesuai kondisi. Kemudian yang ketiga yaitu antusiasme dan kehangatan yang ditunjukkan oleh guru selama proses pembelajaran.
Kemudian yang keempat yaitu relevan dengan tingkat perkembangan peserta didik. Yang berikut yaitu keterampilan komponen keterampilan menggunakan variasi. Komponen keterampilan menggunakan variasi ada 3. Yang pertama yaitu variasi gaya mengajar, yang kedua yaitu variasi media pembelajaran, yang ketiga yaitu variasi interaksi belajar mengajar. Variasi gaya mengajar terbagi dalam beberapa poin. Yang pertama yaitu variasi gaya suara. Untuk mengikat perhatian peserta didik, guru bisa menggunakan suara secara bervariasi. Guru dapat menyesuaikan tinggi, rendah suara, dan volume suaranya. Yang kedua yaitu variasi mimik dan gestur. Yang ketiga yaitu perubahan posisi. Perubahan posisi dapat dilakukan dengan gerakan mendekat, menjauh, ke kanan, ke kiri dari atas siswa. Yang selanjutnya kesenyapan, kemudian pemusatan perhatian, kemudian bentuk pandang. Yang kedua yaitu variasi media pembelajaran. Media belajar yang digunakan dalam proses pembelajaran itu bisa bervariasi sesuai dengan materi atau topik yang akan dijelaskan atau topik yang akan dipelajari. Yang ketiga yaitu variasi interaksi belajar mengajar. Dapat divariasikan dengan metode dan strategi yang digunakan dalam proses pembelajaran. Pada kegiatan belajar anak akan bervariasi pula. Selanjutnya, penerapan menggunakan variasi di kelas. Dalam penerapannya, keterampilan mengadakan variasi tidak semata-mata individual dan berganti-ganti. Maksudnya dalam satu hubungan penampilan mengajar, guru dapat memajukan secara serempak berbagai keterampilan sekaligus. Silakan Kak Marcel untuk memastikan mengapa guru harus menguasai keterampilan mengadakan variasi mengajar? Jika ada yang sudah tidak bertanya, jika sudah ada yang bertanya, kami persilakan waktu untuk menjawab pertanyaan dari semua. Ya, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mariansi, yaitu apa kendala yang sering dihadapi oleh guru dalam keterampilan menggunakan variasi dalam pembelajaran? Kendala yang dihadapi guru dalam memanfaatkan keterampilan mengadakan variasi mengajar adalah kurangnya partisipasi siswa sehingga guru harus bekerja keras dalam menciptakan variasi
Kita memulai pembacaan kita pada hari ini. Mari kita berdoa, kita berdoa. Amin. Ya, terima kasih. Ya, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang KPK dan SPB. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik mampu menentukan KPK. Yang kedua yaitu peserta didik mampu menentukan SPB atau faktorisasi persekutuan. Kemudian yang ketiga yaitu peserta didik mampu menyelesaikan masalah soal KPK dan SPB. Ya, jadi materi kita hari ini yaitu KPK dan SPB.
KPK itu adalah bilangan terkecil dari kumpulan bilangan kelipatan persekutuan. Contohnya di sini, KPK dari 30 dan 24. Kita bisa mengerjakannya dengan membuat pokok faktor. Caranya ini. Untuk menentukan KPK, kita harus tahu dulu apa itu bilangan prima untuk membuat pohon faktor. Jadi bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dengan satu dan dirinya sendiri. Contohnya, ya contoh bilangan prima yaitu 2, 3, 5, 7, dan 11 dan seterusnya. Jadi cara untuk menyelesaikan KPK dari 30 dan 24 yaitu kita membuatkan pohon faktor. Ya, 30 ini apakah bisa dibagi dengan bilangan prima yang paling kecil yaitu 2? Tidak bisa ya. Jadi kita ke bilangan prima angka 3. Apakah 30 bisa? Ya, 30 bisa dibagi dengan 2, yaitu 15. 15 apakah masih bisa dibagi dengan bilangan prima paling kecil yaitu 2? Tidak. 3? Bisa. Nah, bisa. Ya, karena di sini sudah bilangan prima, jadi sudah tidak bisa dibagi lagi ya. Jadi kita mencari kelipatan dari 24. Kemudian berperempat apakah masih bisa dibagi dengan bilangan prima yang paling kecil yaitu 2? Bisa. Bisa. Apakah 12 masih bisa dibagi dengan 2? Bisa. Kemudian 6. Nah, jadi dari sini kita bisa melihat bahwa faktor dari 30 dan 24 yaitu faktorisasi dari 30 dan 24 bisa kita tuliskan seperti ini, yaitu 2 dikali 3 dikali 5. Kemudian faktorisasi dari 24 yaitu 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3. Karena angka 2 nya ada 3, maka bisa dituliskan dengan 2 pangkat 3 dikali 3. Cara untuk menyelesaikan soal KPK yaitu kita melihat kita harus menyiapkan semua angka dari faktorisasi 30 dan 24. Di sini ada angka 2 di faktorisasi 30 dan juga ada di 24. Kita lihat bahwa di faktorisasi 24 pangkatnya lebih tinggi. Jadi di faktorisasi 24 kita mengambil 2 di pangkat 3.
30 bisa dibagi 2. 15 dibagi 3. Untuk mencari FPB dari 45 dan 60, kita lihat faktor dari 45 yang sama dengan faktor dari 60. Yang sama di sini yaitu 3 dan 5. Jadi FPB dari 45 dan 60 adalah 3 dan 5. Dari 15. Masih adakah yang belum dimengerti? Jika tidak ada, Ibu akan membagi kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 4 orang. Bisa mencari teman sendiri, tapi minimal 4 orang dalam satu kelompok. Contohnya, soalnya itu
memahami materi yang sudah bagus, tetapi dalam penyampaian materi agak terburu-buru. Materi kedua kurang menguasai materi. Saran kami, seharusnya dalam menyampaikan materi jangan terburu-buru. Dan dalam menyampaikan materi, guru menguasai materi terlebih dahulu baru disampaikan kepada siswa. Kritikan kami dalam simulasi yaitu kurang memberikan variasi di dalam pembelajaran dan terlalu fokus di papan tulis. Saran kami, seharusnya guru lebih banyak berinteraksi dengan peserta didik. Terima kasih. Terima kasih untuk saran dan kritiknya. Mungkin kedepannya kami akan lebih maksimal dalam simulasi. Terima kasih. Itulah presentasi dan simulasi dari Ibu Tujuh kepada teman-teman. Diucapkan terima kasih atas ketenangan dan